Ngeri-ngeri sedap, Fadlizon sudah mulai berani serang Anies, ditulis oleh Ferry Patli dari siwo.com. Langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Bagian dari kebutuhan masyarakat Jakarta. Apakah itu yang dibentuk, apakah itu yang menjadi kesejahteraan? Karena tagline-nya itulah maju kotanya bahagia warganya. Apakah itu ukuran dari kemajuan sebuah kota? Apakah itu yang menyebabkan masyarakat Jakarta bahagia? Nah, itu jadi sementara Jakarta 2 jam hujan, banjir 3 jam hujan. Semua sudah tahu kalau Gerindra mendukung Anies di Pilgub DKI 2017 lalu bersama PKS, Perindo, dan Partai Idaman. Dan di putaran kedua, pasangan Anies Sandi mendapat tambahan dukungan dari PAN. Pasangan ini pun berhasil terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI kala itu. Yang menurut hemat penulis, salah dua penyebab orang mendukung Anies Sandi adalah: pertama, janji yang tertera di spanduk OKOC, yaitu dimodalin punya usaha, disediain tempat usaha, dan dicarikan pembeli. Seolah-olah pernyataan itu membantah semua teori kewirausahaan selama ini bahwa untuk menjadi seorang pengusaha harus bekerja keras. Lah ini bayangkan saja, semua disediain oleh Pemprov DKI, modal, tempat usaha, dan pelanggan. Jadi kerja kita cuma daftar OKOC doang. Otomatis sudah bisa masuk organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Siapa coba yang tidak tergiur dengan janji itu? Selanjutnya, ada juga janji rumah DP 0 rupiah. Yang program ini menyasar warga kelas menengah ke bawah atau yang berpenghasilan 7 juta ke bawah. Dan warga juga bisa memilih jenis rumah tapak. Asli, bikin ngiler dengan janji ini. Karena bisa punya rumah tanpa DP itu sangat jarang ada. Apalagi di kota besar seperti DKI Jakarta. Hanya saja, janji rumah DP 0 rupiah itu sekarang tinggal janji. Karena yang bisa dapatkan program tersebut ternyata masyarakat berpenghasilan minimal 14 juta rupiah. Sementara Prabowo kala itu pada tahun 2017 sempat memuji Anies. Ia mengatakan, kali ini Gerindra tidak akan salah dalam mengusung cagup. Sebaiknya kita memilih cagup nomor 3. Kita sudah cari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kali ini kita sudah nggak salah. Yang dulu ya sudahlah, gue minta maaf deh. Maksud kita baik tapi begitulah jadinya. Ujarnya saat menjadi juru kampanye pasangan Anies Sandi. Mengikuti jejak bosnya, Fadlizon juga memuja-muji Wan Anies. Ia kala itu sempat mengatakan gubernur yang didukung oleh kadrun tersebut sudah berada di jalur yang benar selama 100 hari kepemimpinannya. Atau dengan kata lain, Zon mengatakan kebijakan Anies Sandi sudah on the right track. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mantan wakil ketua DPR itu juga merupakan pendukung Anies Sandi. Apalagi sebelumnya ia sudah kontra dengan Ahok. Jadi siapa lagi gubernur DKI yang didukung oleh Fadlizon kalau bukan Anies? Tapi itu dulu ya. Kini ada pantun yang mengatakan, lain hulu lain parang, lain dulu lain sekarang. Sekarang Fadlizon malah menyerang balik Anies. Pintu masuk yang ia gunakan mencela gubernur DKI itu adalah Formula E. Sebagaimana kita ketahui bahwa hajatan Formula ini banyak dipuja-puji oleh buzzernya Anies dan pendukungnya, tapi tidak bagi Fadlizon. Menurut Om Fadli, tidak ada yang bisa dibanggakan dari balap mobil kursi tunggal itu karena tidak ada orang Indonesia yang jadi pembalapnya. Anak buah Prabowo tersebut pun tanpa tendeng aleng-aleng menegaskan Indonesia hanya jadi penonton doang. Harusnya kita bangga kalau ada pemain Indonesia, bukan penonton. Bule-bule berlaga kita cuma jadi penonton, ujarnya. Ada benarnya juga sih yang disampaikan Fadlizon itu. Pembalap jagoannya di Formula ini siapa, Mas? Nggak hafal. Pembalapnya siapa jagoannya? Aduh, nggak tahu. Waduh, nggak tahu sih. Nggak tahu? Ini aja. Belum kenal ya, Pak ya? Nggak tahu. Mau ikut euforianya aja sih, mau ikut euforia tentang Formula E. Belinya kapan? Belinya kapan? Dekat sih memang. Terus tanggapannya nonton di JNT ini mana nonton bareng nih Formula E, tanggapannya seperti apa? Tanggapannya ya sebenarnya agak kecewa ya karena pengennya bisa di sirkuit gitu langsung. Jadi ngerasain atmosfernya langsung gitu ya. Tapi di sini juga disipul sama-sama. Duit negara habisan ratusan miliar hanya untuk menyelenggarakan balapan mobil untuk orang luar.
Apesnya, formula ini kurang diminati oleh masyarakat, sehingga Ketua Panitia Ahmad Sahroni dan politisi PAN Sita Anjani terpaksa memborong tiketnya. Biar kelihatan banyak yang nonton gitu loh maksudnya. Jadi gak malu-malu amat. Beda dengan Mandalika, masih ada pembalap Indonesia yang ngaspal di sana, seperti Mario Suryo Aji, Reika Yusuf Fadilah, Aan Riswanto, dan M. Diandra Trihardika. Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Fadlizon kok tiba-tiba menyerang Anies? Ada apa gerangan? Dari dulu, program Anies yang amburadul juga banyak. Kenapa baru sekarang dia bersuara? What happened? Ujar bule dari Inggris. Ini sebenarnya tidak jauh dari yang namanya perebutan kekuasaan. Anies sekarang yang disebut oleh Prabowo dulu tidak salah pilih, ternyata telah menjadi ancaman serius bagi Gerindra yang hendak mencalonkan ketua umumnya itu lagi di Pilpres 2024 mendatang. Apalagi, kini ia sudah punya mendukung yang militan berkat kepiawaiannya dalam menghambur-hamburkan APBD DKI Jakarta serta simpatisan dan tim ses. Seperti MUI DKI dapat 10 miliar rupiah per tahun. Sebagai balas jasanya, LSM yang bergerak di bidang keagamaan itu membentuk cyber army untuk membela Anies di medsos. Termasuk salah seorang pendukung Anies garis keras, yaitu Ges Khalifa, juga menikmati APBD DKI lewat jabatan komisaris Ancol yang diberikan kepadanya. Coba perhatikan saja sobat, apa saja yang Ges lakukan di Twitter. Lebih banyak memuja-muji Anies serta menyerang pengkritik gubernur yang didukung FPI itu daripada pamer prestasinya selama jadi komisaris Ancol. Sementara Prabowo, tidak banyak netizen yang mati-matian membelanya seperti Ges Khalifa membela Anies. Nah, kedepannya tidak menutup kemungkinan nih, akan ada lagi serang-serangan lain dari Fadlizon kepada Anies, termasuk kader Gerindra yang lain, seperti Andre Rosiade, Ferry Juliantono, Desmond J. Mahesa, Daniel Anzar Simanjuntak, tidak menutup kemungkinan akan turut menyerang Anies, lantaran menganggap mantan Mendikbud itu sebagai lawan politik Prabowo. Politik memang unik sobat, hari ini kawan, besok bisa jadi lawan, dan lawan bisa jadi kawan, tergantung situasi dan kepentingan. Sepertinya Prabowo salah pilih lagi nih, ternyata cagup yang diusungnya di Pilgub DKI 2017 lalu malah berpotensi menjadi lawan beratnya di Pilpres 2024. Anies ganti jalan, bikin maju kotanya repot warganya. Ditulis oleh Syardi, dikutip dari Sibo.com. Bukan kita tidak menghormati, tetap kita menghormati lah ulama kita kan gitu. Nah tapi itu kan ada mediasi, ada konfirmasi, ada sosialisasi kan begitu. Nah inilah yang saya merasa tersinggung ya sebagai ketua wilayah di sini. Kenapa kok terjadi penggantian nama itu yang belum diresmikan? Ini belum diresmikan loh nama ini. Ada belum ada SK, ya kan? Hanya ingin pencitraan sesaat gitu. Tidak memperdulikan dampaknya atau implikasinya. Dan sekali lagi, jaminan dari seorang Anies Baswedan tidak bisa mempunyai kekuatan hukum apa-apa. Apalagi kalau dia sudah lengser, tidak menjabat apa-apa lagi, apa pertanggungjawaban dari Anies Baswedan? Padahal ya nama-nama jalan itu sudah jelas ada nilai historisnya. Tapi kenapa malah dirubah seenaknya oleh Anies Baswedan? Apakah tidak ada yang lebih urgensi ketimbang harus sibuk mengganti nama-nama jalan? Dan akibat dari pergantian nama-nama jalan tersebut ya, warga masyarakat pun akhirnya terpaksa harus memperbarui data KTP mereka. Bahkan ya, mereka yang berbisnis dan punya toko pun semuanya ini terpaksa harus mengganti nama alamat yang tertera pada pamflet billboard mereka. Nah, apakah Anies Baswedan ini tidak pernah berpikir sejauh itu? Adakah hal besar yang dilakukan Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI? Rasanya tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah kelanjutan dari kerja gubernur sebelumnya. Kalau Anies disebut gubernur receh, tidak ada salahnya juga. Anggaran paling besar se-Indonesia, tapi hasil kerjanya yang terlihat sungguh tidak sebanding. Baru-baru ini, Anies meresmikan perubahan 22 nama jalan di wilayah Jakarta. Nama-nama jalan itu diambil dari nama tokoh-tokoh Betawi. Alhamdulillah, ini sudah dibahas bersama, baik dengan pihak kepolisian. Karena mungkin masyarakat menanyakan nanti gimana STNK-nya Pak, gimana BPKB-nya, sudah terlanjur ketulis namanya, dan sudah dibahas itu, kata Anies. Lalu sertifikat tanah juga sudah dibahas dengan BPN, jadi insya Allah nggak ada masalah.
Dan nanti kemudian di kependudukan sudah dibahas juga dengan Dukcapil. Jadi nanti KTP, kartu keluarga dan lain-lain secara bertahap bisa langsung diperbarui dengan nama yang baru sehingga tidak menimbulkan masalah bagi semuanya, katanya lagi. Pengganti nama jalan itu sebenarnya tidak terlalu penting karena tidak akan berdampak terlalu banyak. Ini malah semakin membuktikan kalau Anies ini gabut dan tak tahu mau kerjakan apa, sehingga hal kecil pun dilakukan. Bagi Anies sih ini simpel dan gampang, tapi dia mana paham bagaimana nanti repotnya masyarakat untuk mengubah data kependudukan. Masyarakat yang repot setengah mati untuk ganti data di KTP dan KK. Begitu pula dengan data di STNK, BPKB, data rekening bank, paspor, dan surat tanah. Bagi yang punya kantor atau perusahaan di alamat tersebut, pasti harus ganti alamat lagi. Cukup satu saja perubahan data di KTP, pasti akan berefek panjang dan meluas ke dokumen administrasi lainnya. Bagi Anies ini gampang, tapi bagi masyarakat ini sangat merepotkan. Kalaupun sekarang mudah ganti data kependudukan, tetap saja butuh waktu. Bagaimana kalau harus ganti data kependudukan untuk sekeluarga? Anies memang pintar, bikin repot banyak orang. Sudahlah, tak mampu mengerjakan proyek penting, malah bikin kerjaan yang nambah kerjaan untuk masyarakat. Soal perubahan nama jalan, sebenarnya agak sulit membuat orang mengingat nama jalan yang baru. Orang lebih terbiasa dengan nama jalan yang lama karena nama jalan baru lebih sulit diingat. Di kota saya juga begitu. Nama jalan yang lama lebih dikenal, meski sudah bertahun-tahun, namanya diganti dengan nama lain. Contohnya, Jalan Sumatera diganti dengan nama Jalan Aib 2 KS Tubun. Mana yang lebih mudah diingat dan diucapkan coba? Misalnya lagi Jalan Pancing diganti dengan nama Jalan William Iskandar. Mana yang lebih gampang diingat coba? Penggantian nama jalan untuk menghormati tokoh atau pahlawan adalah hal biasa, tapi sebenarnya tidak mendesak. Efeknya panjang dan berantai, tapi ya begitulah Anies. Semua digampangkan olehnya. Menurut mulutnya, semua bisa, meskipun impossible. Pada akhirnya memang tidak bisa dan Anies hanya diam lalu kabur. Mungkin kalian pun merasa penggantian nama jalan ini hanyalah cara Anies untuk mengambil simpati, bukan karena memang sangat dibutuhkan. Anies mungkin punya niat lain di balik ini. Apa katanya soal rumah terjangkau? Gampang menurut dia, tidak sulit. Janjinya adalah warga bisa mendapatkan hunian terjangkau. Tapi kenyataannya apa? Warga harus gigit jari, tangan, dan kaki sekaligus. Hanya 0,3% yang terbangun, 99,7%-nya entah gimana nasibnya. Apa katanya soal banjir? Gampang toh, air dimasukkan ke tanah, tidak boleh dialirkan ke laut karena melawan hukum alam. Nyatanya tak bisa juga toh, naturalisasi sungai tak jelas, sumur resapan tak jelas, normalisasi sungai pun tak jelas kelanjutannya. Bagi mulut Anies, semua itu mudah. Bisa atau tidaknya terrealisasi, itu urusan belakangan. Yang penting tebar pesona harus diprioritaskan terlebih dahulu. Janji harus diumbar dulu semanis dan seharum mungkin. Bisa tidaknya janji tersebut ditepati, nanti baru dipikirkan. Kalau sudah jadi polemik dan diributkan, ada wakil gubernur yang siap jadi tameng penahan. Kalau ditanya wartawan, cukup pamer senyum Pepsodent, lalu kabur secepat mungkin. This is Anies, yang berambisi jadi presiden. Bagaimana menurut Anda?